Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua ke Yogyakarta. Serangan kilat di subuh hari itu berhasil melumpuhkan ibu kota Republik Indonesia, berhasil menangkap presiden, wakil presiden, dan para menteri. Presiden dibuang ke Prapat, wakil presiden dan 9 menteri dibuang ke Bangka. Belanda mengira dengan berhasil menangkap presiden, wakil presiden, para menteri, dan menduduki ibu kota, maka riwayat negara Republik Indonesia selesai. Dugaan Belanda itu keliru, karena di Sumatera Tengah ada Mr. Safruddin Prawira Negara yang segera berkonsultasi, berkoordinasi dengan komisaris pemerintah pusat di Sumatera, Mr. Teguh Hasan. Pada hari itu juga, sesudah menyaksikan serangan bom di Bukit Tinggi, sesudah mendengar Jogja diduduki, Safruddin dan Teguh Hasan mendeklarasikan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia. 3 hari kemudian, Safruddin dan Teguh Hasan mengumumkan terbentuknya Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan Safruddin sebagai ketua. PDRI kemudian bergerak cepat. Safruddin menginformasikan ke dunia internasional keadaan Republik Indonesia yang sesungguhnya. Eksistensi PDRI diakui dan dipatuhi oleh Angkatan Perang Republik Indonesia. Informasi-informasi yang diberikan oleh Safruddin disiarkan melalui radio, ditangkap di India, dipancarluaskan sehingga sampai ke markas besar PBB. Atas dasar informasi dari PDRI itulah Perdana Menteri India Nehru memprakarsai penyelenggaraan konferensi inter-Asia. Atas dasar informasi dari Safruddin pula, delegasi Indonesia di PBB mendapat energi baru, mendapat bahan-bahan yang lebih lengkap. Akibatnya, PBB mengeluarkan perintah supaya Belanda dan Indonesia kembali ke meja perundingan. Sesudah tidak bisa mengelak dari keharusan untuk berunding dengan Republik Indonesia, Belanda menawarkan untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag dan meminta supaya presiden dan wakil presiden berangkat ke konferensi meja bundar langsung dari Bangka sebagai pemimpin terkemuka Republik Indonesia. Tentu saja permintaan Belanda itu ditolak oleh para pejuang Republik. Semuanya meminta dipulihkannya kedudukan pemerintah di Yogyakarta sebagai prasyarat bagi penyelenggaraan perundingan dengan Belanda. Dengan sikap seperti itulah, maka akhirnya Belanda tidak lagi bisa mengelak. Belanda akhirnya menyetujui diselenggarakannya pertemuan antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda. Presiden Soekarno menunjuk Mr. Muhammad Rum, tokoh yang sudah terlibat dalam perundingan dengan Belanda sejak dari Linggarjati, untuk menjadi ketua delegasi. Maka pada tanggal 7 Mei 1949 ditandatangani pernyataan Rum-Ruyen. Pernyataan ini berisi pokok-pokok penting. Pertama, pemerintah Belanda harus ditarik, tentara Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta. Presiden, wakil presiden, para menteri harus dikembalikan ke Yogyakarta. Dan Yogyakarta harus dipulihkan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia.
Maka dengan pernyataan Rumion itulah Republik Indonesia bisa menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag secara bermartabat. Wakil Presiden Muhammad Hatta berangkat ke Den Haag bukan saja sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri dari negara Republik Indonesia, tetapi juga Wakil Presiden dan Perdana Menteri yang diberi mandat untuk berunding oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inilah jasa Mr. Muhammad Rum. Inilah tinta emas yang digoreskan oleh Mr. Muhammad Rum. Karena jasanya itu, karena keberhasilannya itu, maka inilah satu-satunya perundingan yang namanya dinisbatkan kepada nama perunding, Rum Ruyen. Rum Ketua Delegasi Indonesia, Ruyen Delegasi Belanda. Apakah masih ada yang mengingat Rum Ruyen sebagai peristiwa penting bagi penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Kerajaan Belanda? Apakah masih ada yang mengingat Mr. Muhammad Rum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.